Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Ada sebuah faedah dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Idris, yang ma'ruf, ulama yang kita cintai bersama, pencetus mazhab Syafi'i. Di antara perkataan mas beliau adalah qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza rumta an tahya saliman minar rada wa dinuka mawfurun wa irduka sayyin fala yantiqanna minkal lisanu bisawati fa kulluka sawatun walin nasi alsunu wa aynaka in abdat ilaika ma'aiba fada'ha wa kul ya aynun lin nasi a'yunu wa ashir bima'rufin wa samih man i'tada wa dafi walakin billati hiya ahsan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza rumta an tahya saliman minar rada, jika engkau ingin hidup tanpa ada kehinaan, wa dinuka mawfurun wa irduka sayyin, di mana agama dan kehormatanmu senantiasa terjaga, fala yantiqanna minkal lisan bisawati, maka janganlah terucap dari kamu keburukan akan seseorang. Fakulluka sawatu walin nasi alsunu, karena setiap yang ada padamu adalah aib dan manusia memiliki lisan-lisan untuk mengumbar aibmu. Wa ainaka in abdat ilaika ma'aiba, jika matamu menampakkan padamu aib-aib orang lain, fada'ha wa qul ya ainu linnasi a'yunu, maka tinggalkanlah dan katakan, wahai mata yang melihat aib orang lain, mereka juga punya mata yang akan melihat aibmu. Wa asyir bima'rufi wa samih man i'tada, dan bergaulah engkau dengan baik kepada manusia serta maafkanlah orang-orang yang zalim kepadamu. Wadafi walakin billati hiya ahsan, boleh engkau lawan orang zalim itu tetapi dengan cara yang baik. Asyrul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang luar biasa. Kata beliau, jika engkau ingin hidup tanpa kehinaan, di mana agama dan kehormatanmu terjaga, maka janganlah terucap darimu keburukan kepada seseorang. Karena setiap yang ada padamu adalah aib, dan manusia memiliki lisan untuk mengumbar aibmu. Jika matamu menampakkan padamu aib-aib orang lain, tinggalkanlah dan katakan, wahai mata yang melihat aib orang lain, mereka juga punya mata yang akan melihat aibmu. Dan bergaulah engkau dengan baik serta maafkanlah orang-orang yang zalim kepadamu, dan boleh engkau melawan orang zalim itu tapi dengan cara yang bijak. Lihat, apa di sini pelajaran dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Perkataan Imam Syafi'i ini tentu tidak keluar begitu saja, tapi diambil daripada pendalilan Al-Quranul Karim, di antaranya surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kepada kebanyakan prasangka, karena sungguh sebagian tindakan prasangka adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhann,
fa inna dhanna akdzabul hadis. Wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, saling membenci. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di masyarakat ini ada orang yang tidak pernah memandang aibnya sendiri. Seolah-olah dia merasa suci dan orang lain itu merasa hina di matanya. Seolah-olah dia lebih baik daripada dia. Sehingga terkadang ada orang yang mencari-cari keburukan orang untuk dibicarakan, untuk dirusak. Dan Islam sangat melarang. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "La tadhunanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmala." Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari mulut saudaramu yang mukmin kecuali dengan prasangka yang baik. Dan hendaklah engkau selalu membawa perkataannya kepada prasangka-prasangka yang baik. Jadi kalau kita melihat ada keburukan dari orang lain, kita tidak boleh langsung memponisnya. Atau seseorang melakukan kesalahan, hendaklah kita berprasangka baik kepada dia. Oh, mungkin dia begini dan begitu. Umpamanya ada orang yang marah tercela. Nah, kita berprasangka baik. Boleh jadi dia ada masalah, boleh jadi mungkin ada persoalan di rumahnya, ada persoalan di kantornya, ada persoalan di pekerjaannya, dan begitu seterusnya. Berikan uzur kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena akibat tajassus, mencari-cari keburukan orang ini, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udunihil anuk yaumal qiyamah." Barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan kepada selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kemudian orang-orang yang mencari-cari keburukan orang, bahkan kalau ada orang yang membenci seseorang karena mungkin sebuah kesalahan, dia membalas itu melebihi kesalahan yang dilakukan saudaranya kepada dia. Banyak di masyarakat seperti itu. Ada orang mungkin melakukan kesalahan satu, tapi kemudian dibalas dengan kesalahan yang lebih daripada satu. Dan itu melampaui batas namanya. Kita boleh membalas keburukan, tapi dengan keburukan yang sama. Itu pun dengan cara bijak, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab kalau seandainya seseorang kemudian berusaha mencari-cari aib orang lain, ingat, ada hukum karma dalam Islam ini. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syara man aslama bilisani walam yufdil imanu ila qalbi la tu'zul muslimina wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u awratahum fa innahu man tatabba awrata akhihil muslim tatabba Allahu awratahu wa man tatabba Allahu awratahu yafdahuhu walau kana fi jawfi rahli. Apa kata Nabi SAW? Wahai sekalian manusia, barang siapa yang beriman dengan lisannya, sedangkan keimanan belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengganggu kaum muslimin, juga janganlah mencela mereka, serta janganlah kalian mencari-cari aurat mereka. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aurat saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencari-cari aibnya juga. Kalau Allah sudah mencari-cari aibnya, maka Allah bisa saja membongkar aibmu walaupun dalam rumahmu. Subhanallah. Artinya kalau kita berusaha untuk menjelek-jelekan orang, senang.
bahkan kalau bisa semua orang tahu tentang kejelekan orang lain, maka ingat bahwa akan datang orang-orang yang mengorek-ngorek aib kita karena kita mengorek-ngorek aib orang lain. Itulah yang disebut dengan bahwa balasan itu disesuaikan dengan perbuatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan kita dengan wala tajassasu, jangan kalian saling mengorek aib orang lain, karena hakikatnya kata Muawiyah radhiyallahu an ketika dia mendengar Nabi SAW bersabda, innaka ini taba'ta auratin nas absaddahum. Hakikatnya ketika Anda ini mengorek-ngorek keburukan orang lain itu Anda sedang merusak dia, bukan hendak memperbaiki dia. Terkadang ada orang yang kemudian hendak menasihati, tapi dengan cara membongkar aibnya kepada orang lain. Anda terjerumus kepada banyak hal di sini. Pertama, berprasangka buruk kepada saudaranya. Yang kedua, Anda mencari-cari kejelekan orang lain. Yang ketiga, terjerumus kepada perkara ghibah. Makanya lihat kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala di sini. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Idza rumta an tahya saliman minar rada. Jika engkau ingin hidup tanpa kehinaan, wa dinuka maufurun wa irduka sayyinu, yang mana agama dan kehormatanmu senantiasa terjaga, fala yantiqanna minka lisanu bisauati, maka janganlah terucap darimu keburukan tentang keburukan seseorang. Kenapa demikian? Fakulluka sau'atun walin nasi alsunu. Ingat, karena setiap yang ada padamu adalah aib, dan manusia memiliki lisan-lisan untuk mengubar aibmu. Kita ini banyak aib. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita, mungkin orang tidak akan mampu hidup di permukaan bumi. Karena ketika orang memuji kita, ketika orang kemudian menghargai kita, menghormati kita, itu karena aib kita ditutup Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup aib kita. Kalau Allah mau membongkar aib kita, Allah tinggal mengutus hamba-hambanya untuk mencari-cari aib kita karena kita mengumbar aib orang lain. Makanya kata Imam Syafi'i di sini, fakulluka sau'atu walin nasi alsun. Ingat, setiap yang ada pada kita ini semua ada aibnya, dan manusia itu punya lisan untuk bicara tentang aib kita. Makanya kata Imam Syafi'i, wa ainaka in abdat ilaika ma'aiba fada'ha wa qul ya a'yunu linnasi a'yun. Kata beliau, jika matamu mulai menampakkan padamu aib-aib orang lain, maka tinggalkan, jangan diteruskan. Katakan kepada mata yang melihat aib orang lain itu, ingat, mereka juga punya mata yang bisa melihat aibmu juga. Kalau mata kita memandang aib orang lain, ada mata-mata yang akan memandang aib kita. Makanya kata Imam Syafi'i, wa asyir bima'rufin wa sami man ya'tada. Dan bergaulah engkau dengan baik serta maafkan orang-orang yang menzalimimu, wadafi walakin billatihi ahsan. Boleh engkau membalas orang zalim itu, tapi dengan cara yang bijak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya dari untayan bait syair Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.